Guys, sorry banget sebelumnya aku agak telat masuk. Ternyata di jalan tadi lumayan macet ya teman-teman. Maafkan aku. Terima kasih untuk Brogama yang sudah menyampaikan apa namanya ya, sudah membawa kita ambil alih sementara untuk awal yang kita bahas malam hari ini, yaitu tentang healing gitu ya. Thank you juga untuk WL malam hari ini, Kak Yurni. Tadi aku dengar di jalan ya, bawa lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke teman-teman, mungkin tadi udah dimulai ya. Tema kita malam hari ini adalah healing, seperti yang dibilang oleh Kak Gama tadi. Apa sih itu healing? Aku dengar tadi ada yang bilang refreshing, ada yang bilang apalagi makan-makan, terus apa lagi? Jalan-jalan, ya banyak banget ya. Benar sekali teman-teman, jawaban dari teman-teman tepat banget, yaitu healing di kalangan banyak orang, terutama anak-anak muda saat ini, sudah terkenal banget ya kata healing. Ya, dia bilang, bro, kita healing yuk gitu. Guys, kita healing yuk. Kapan nih kita healing? Bahkan di BC Food, kita juga sering dengar kata-kata ini ya. Kapan nih kita mau jalan-jalan? Kapan nih kita healing gitu ya? Jadi udah nggak asing lagi gitu teman-teman kata healing ini. Dan kalau kita lihat di Google, apa sih arti healing ini? Healing itu kata dasarnya heal, itu sembuh, atau artinya adalah penyembuhan. Jadi kalau arti dari healing ini menurut Google, yaitu aktivitas menyembuhkan diri sendiri dari segala hal yang telah menyakiti hati atau menyakiti perasaan kita. Ya, jadi ada yang bilang apa ya tadi Bro Ezra jawab apa tadi ya? Aku dengar-dengar tapi agak lupa tadi. Bisa diulang tadi jawabannya apa? Mungkin lagi di luar kali Bro Natal. Bro Ezra. Di luar dia nggak? Oh, oke, nanti aku tanya lagi ya. Oke, teman-teman, kita butuh healing itu seperti yang aku bilang tadi karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, ada sesuatu hal yang membuat kita tidak happy gitu ya, yang membuat kita akhirnya jadi overthinking gitu ya teman-teman ya. Bisa kayak marah-marah, terus takut yang berlebihan, sedih yang berlebihan, kemudian cemas, atau apa namanya ya, depresi gitu ya teman-teman ya jadinya. Nah, kenapa sih kita mengalami hal-hal yang kayak gitu, overthinking, suka marah-marah? Kenapa coba? Apa hal yang menyebabkan kita bisa melakukan hal itu ya? Malam hari ini aku bahas beberapa ya, teman-teman juga nanti bisa tambahkan. Jadi malam hari ini kita sharing aja yang membuat kita banyak marah yang berlebihan, sedih yang berlebihan, cemas yang berlebihan. Pertama adalah pengalaman yang kita alami atau pengalaman negatif yang kita alami dalam hidup kita gitu ya teman-teman ya. Pengalaman negatif apa? Kayak misalnya di tempat kerja kita sering ada teman yang sering bully kita kayak gitu ya, ada teman yang suka julitin kita gitu kan, akhirnya kita kayak marah, kemudian kayak kesal, dan itu kita tidak mencari solusi gitu teman-teman, kita malah kayak pendam gitu ya, pendam kesedihan, pendam kecemasan, pendam dendam kayak gitu. Itu salah satu penyebab kita bisa overthinking kayak gitu. Kemudian kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi ini teman-teman, kita punya suatu keinginan atau punya sesuatu yang apa namanya ya, mungkin teman-teman mau kayak mau beli sesuatu lah. Ini contoh doang ya, banyak contoh-contoh lain nanti teman-teman bisa bantu aku juga. Misalnya kita mau beli sesuatu barang di Shopee,
kita ekspektasinya wah barang ini bagus banget kayak gitu kan, tapi ternyata pas datang ya barangnya jelek kayak gitu. Misalnya kita beli baju di Shopee, kita lihat bajunya bagus-bagus kayak gitu, tebal, terus warnanya cerah, pas datang ya ampun tipis banget bajunya kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya itu membuat kita mengalami hal-hal yang aku bilang tadi, yang banyak over tadi, overthinking kayak gitu. Kemudian apalagi penyebabnya, situasi atau perubahan yang mendadak terjadi gitu ya teman-teman. Kayak kemarin tuh mungkin sekarang udah mulai berkurang ya, kayak COVID-19 terjadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang akhirnya membuat kita belum siap untuk ada di situasi itu ya. Akhirnya kita menjadi sedih, cemas, kemudian kayak biasanya kita ngumpul-ngumpul, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana karena pandemik kayak gitu. Dan itu kayaknya kita belum siap ya. Mungkin dalam gereja juga kita biasanya ibadah offline menjadi online kayak gitu ya teman-teman. Dan itu yang akhirnya mengubah mindset kita sehingga kita menjadi orang yang tidak bisa menerima kenyataan kayak gitu. Jadi itu poin-poin yang aku bisa bagikan teman-teman, nanti kita sharing lagi ya. Kemudian kalau kita lihat di Alkitab, banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal ini ya, yang ketakutan berlebihan, kemudian kecemasan berlebihan. Ada juga ya teman-teman ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada Daud ya, Daud juga pernah mengalami ketakutan. Kemudian ada Ayub ya, ketika dia mengalami penyakit hampir mau menyerah ya si Ayub ya, dia bilang buat apa saya hidup kayak gitu ya teman-teman. Tetapi setelah itu mereka mengalami perubahan, mereka mengalami pemulihan kembali yang akhirnya mereka menjadi seorang tokoh yang luar biasa, menjadi seorang tokoh yang masih dikenang sampai saat ini, yang menjadi contoh buat kita ya. Kalau kita lihat juga teman-teman, saat ini banyak sekali orang dari usia yang masih kecil sampai dewasa ya. Barusan kalau kita lihat di berita kayak ada anak SD yang akhirnya bunuh diri loh teman-teman. Karena apa? Karena bullying yang dia terima dari sekitarnya, dari lingkungannya. Kemudian jiwanya jadi terluka, yang akhirnya dia ambil keputusan untuk bunuh diri gitu ya teman-teman. Ada juga kalau kita lihat artis-artis yang udah terkenal pun mereka bisa melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena beberapa hal tadi ya teman-teman, kayak bullying, kemudian situasi yang mendadak berubah, terus mereka nggak bisa mengalami kenyataan, atau mereka memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ya. Itu teman-teman ya, hal-hal yang bisa membuat kita mengalami kecemasan, kemarahan yang berlebihan ya. Di sini aku kasih 3 tingkatan ya teman-teman ya, masalah-masalah yang bisa terjadi dalam diri kita saat ini, khususnya anak-anak muda. Kalau misalnya penyakit cancer, dia kan ada stadium 1, ada stadium 2, stadium 3, sampai stadium yang paling tinggi gitu ya, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kalau juga masalah tentang masalah batin ini teman-teman yang kita bahas ini, aku kasih 3 tingkatan, yaitu kayak alarm 1. Alarm 1 itu apa? Alarm 1 itu adalah kita sering marah-marah. Ketika ada yang membuat kita kesal, kita jadi marah-marah. Kemudian naik lagi ke alarm kedua atau level 2, ada masalah lagi gitu kan, ada masalah lagi yang kita terima, masalah yang satu belum selesai, tambah lagi masalah kedua, jadi numpuk lagi, kemudian numpuk lagi ke masalah ketiga, yang akhirnya kita lama-lama menjadi agak stres gitu. Kemudian naik lagi ke alarm ketiga, yaitu kita masalahnya sangat banyak banget yang ada di kepala kita, masalah di kuliah kita, masalah teman kita, masalah pelayanan kita gitu teman-teman.
Kemudian yang akhirnya membuat kita jadi nggak bisa tidur karena terlalu memikirkan banyak masalah. Kemudian kita juga jadi nafsu makan jadi berkurang. Gitu ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman stres atau lagi banyak masalah, biasanya nafsu makannya berkurang atau malah bertambah? Bertambah, Kak. Bertambah ya. Aduh, ternyata survei juga salah ya. Kalau survei tidak ada nafsu itu Yurni tidak ada nafsu makan ya. Tapi kalau di survei yang aku baca, kalau orang stres itu kayak nafsu makannya berkurang. Tapi puji Tuhan malam hari ini teman-teman malah ada yang nafsu makannya bertambah ketika dia stres. Itu keren sih. Akhirnya malah jadi gendut ya. Ada yang bilang dia tidurnya kurang tapi berat badan dia bertambah. Tetap yang utama makan. Aduh, luar biasa ya gitu teman-teman ya. Kemudian kesehatan kita jadi terganggu karena kita nggak bisa merawat diri. Kemudian kita tidak bisa mengembangkan talenta kita karena masih ada masalah dalam hati yang bertumpuk. Kita sedih terus-menerus, yang akhirnya lama-lama kita menjadi depresi. Tuh, jadi depresi ya teman-teman. Itu 3 tingkatannya yang aku kasih malam hari ini. Mungkin teman-teman nanti juga bisa tambahkan lagi menurut pengalaman teman-teman. Tapi teman-teman yang paling penting malam hari ini, intinya apa yang harus kita lakukan supaya bisa mendapatkan kesembuhan diri ya dari masalah-masalah ini, atau istilahnya self healing ya, penyembuhan diri gitu. Nah, solusinya dari aku ya, ini ya dari yang aku pelajari, yang aku baca-baca, kita bisa lihat nah kita baca Alkitab ya teman-teman. Aku ambil 1 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Di mana ya? Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2, ada satu orang yang bisa bantu aku untuk bacakan. Mazmur 62 ayat 2, Kak. Ya. Firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oke, thank you. Oke, HP ya teman-teman, aku juga lihat ya tadi yang baca. Yang baca tadi siapa ya? Ayu, Kak. Oh, thank you Ayu. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Wow, luar biasa ya ayat ini ya. Kalau kita sering mendengar ayat ini, sering juga mendengar dari khotbah di gereja ataupun dari sosial media, tapi kadang-kadang kita tidak melakukannya ya. Itu yang sering terjadi di kita ya. Terus aku juga gitu ya. Tapi di sini dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu artinya bahwa ketika kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, ada masalah dalam persahabatan kita, dalam pergaulan kita, dalam pelayanan kita utamakan adalah datang kepada Tuhan ya. Itu poin utama, kita harus datang kepada Tuhan, curhat ya, curhat. Siapa yang suka curhat nih teman-teman? Suka curhat nggak? Kalau lagi ada masalah sering curhat nggak? Tuh, mari angkat tangan. Curhat ya, ketika kita udah curhat, Desi Jai, halo Desi, ketika kita curhat kita merasa lega gitu ya, kayak plong kayak gitu ya. Ya kita juga harus curhat kepada Tuhan. Kita lagi ada masalah, kita harus ngomong sama Tuhan, kita harus jujur ya. Kayak, Tuhan, kenapa sih aku mengalami masalah
kayak gini, aduh aku nggak bisa nih Tuhan, kayak gitu ya. Terus kita sampaikan apa yang kita alami hari ini, masalah-masalah yang kita alami. Tuhan berikan aku kekuatan ya, kayak gitu. Kita sampaikan, kita ngomong Tuhan ya. Ini remind aku ya teman-teman ya. Aku sampaikan dan ini remind aku juga. Karena kadang-kadang aku juga lupa curhat kepada Tuhan kayak gitu ya. Jadi malam hari ini kita diingatkan semuanya kalau kita lagi ada masalah kita harus curhat kepada Tuhan ya. Kemudian kedua adalah kita harus mengenal diri kita atau aware pada diri sendiri ya. Sadar pada diri sendiri kita. Kita sadar bahwa hidup kita itu berarti. Hidup kita kan berarti gitu kan. Ngapain gue harus mikirin masalah-masalah kayak gitu yang membuat aku jadi galau, gak bisa gegana ya, gak bisa galau merana kayak gitu. Yang akhirnya membuat kita jadi nggak happy gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus sadar apa namanya ya, aware pada diri sendiri ya, kesadaran diri gitu loh teman-teman. Kita harus punya mindset kayak gue ada masalah nih, tapi gue harus bisa berpikir positif kayak gitu. Kayak misalnya tadi barusan aku udah prepare harus join tepat waktu, tapi aku malah mengalami kemacetan di jalan gitu. Mungkin kalau aku misalnya kayak negatif thinking, aku bisa kayak aduh kenapa sih ini, padahal aku ketiga sama Marina, aku bisa marah-marah, kemudian aku jadi nggak fokus jadinya sharing malam hari ini kayak gitu. Tapi aku belajar kayak aku mengolah maksudnya kayak kita olah masalah itu dengan positif thinking. Oh ya udah nggak apa-apa, namanya juga macet, dan aku juga percaya aku punya teman-teman yang luar biasa yang sabar ya yang sabar menunggu sharing malam hari ini, dan itu benar kayak gitu ya teman-teman. Thank you loh udah nunggu aku agak lama tadi ya, dan itu salah satu contohnya ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita ada janji sama teman kita misalnya, kemudian dia nggak ada kabar, akhirnya kita marah-marah kan, jadinya kayak gitu kan. Padahal harusnya kita bisa berpikir positif, mungkin dia lagi ada kegiatan atau misalnya dia lagi di jalan, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus banyak mindset yang harus kita ubah sehingga kita nggak menumpuk masalah-masalah itu atau menumpuk sampah-sampah dalam hati kita. Kemudian poin yang ketiga dari aku adalah kita harus sharing pada orang lain ya. Siapa nih yang di sini yang punya bestie? Dia punya bestie gitu ya. Hey bestie, punya bestie apa-apa diceritain ke bestie-nya. Teman-teman jangan angkat tangan dong yang punya bestie yang hal ini. Wah, Agama, Kamaria, yang lain ada Jomar. Semua ya punya teman ya. Semua punya teman ya, hebat ya, luar biasa ya teman-teman. Kita pasti memiliki sahabat ya, atau orang terdekat kita, entah itu orang tua kita, mama, papa, abang, kakak, gitu ya. Kita bisa sharing kepada mereka ya teman-teman. Ketika kita mengalami masalah, gitu, kita bisa ceritakan kepada mereka, gitu ya. Karena ketika kita sudah menyampaikan, kita bisa merasa lega, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah jangan pernah ragu untuk mencari pertolongan teman-teman. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita kayak aduh dia malu nih, dia mau cerita nih ke agama, udahlah nggak usah lah, dia malu. Ntar dia tahu lagi masalah yang dia alami kayak gitu ya. Padahal agama nggak harusnya bisa kasih solusi buat kita ya. Pasti ada dong orang-orang yang kita percaya, lagi teman-teman BC nih, teman-teman yang luar biasa ya, kita bisa sharing kayak gitu yang bisa kita percaya ya. Di not ini yang bisa kita percaya. Dan saya yakin teman-teman BC ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Amin. So, amin dong. Ya, jadi kalau teman-teman punya masalah nggak apa-apa, share kita aja. Dan kita juga yang menerima
curhat harus bisa menjaga rahasia ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah itu tadi yang keberapa, yang keempat ya. Yang terakhir adalah cara untuk penyembuhan diri, self healing dari masalah-masalah yang kita alami adalah dengan jalan-jalan, dengan makan-makan atau ngumpul sama teman-teman kita. Itu juga bisa menolong kita ya teman-teman, supaya stres kita bisa hilang kayak gitu ya. Jadi kapan nih kita bisa healing asik. Jadi itu ya teman-teman. Tapi yang poin 5 ini kurang ampuh ya kalau menurut aku ya, karena banyak orang yang jalan-jalan, banyak orang yang makan-makan, ngumpul-ngumpul, terus setelah itu stresnya malah makin bertambah, nggak berkurang. Pulang dari jalan-jalan stres lagi kayak gitu ya. Jadi ada beberapa urutan tadi ya, yang paling utama adalah kita harus curhat kepada Tuhan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sesimpel itu yang aku sampaikan. Aku percaya bahwa teman-teman malam hari ini luar biasa banget. Ceritakan pengalamannya tentang healing, apa sih healing dalam pengertian teman-teman dan pengalaman yang teman-teman alami ya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan juga, dipersilahkan. Thank you semuanya. Saya serahkan ke Kak Gama.